Maaf ya, sayang. Mulai akhir pekan ini, aku mau pergi liburan keluarga sebentar. Tolong jaga rumah, ya. Hanya dengan satu kalimat dari suamiku itu, udara di ruang keluarga yang seharusnya sejuk oleh angin awal musim kemarau, tiba-tiba terasa dingin membekukan. Di hadapanku, ia sibuk memasukkan barang-barang ke dalam koper. Wajah Bagas, suamiku, sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Justru sebaliknya, dengan langkah riang seperti anak SD yang akan pergi karya wisata, ia bahkan bersenandung kecil. Liburan keluarga. Tapi dalam rumah tangga kami, aku, Maya Prameswari, sang istri, tidak termasuk di dalamnya. Yang akan pergi bersama suamiku adalah Rina, seorang janda beranak satu yang belakangan ini menjadi selingkuhannya, beserta anak bawaannya. Namun saat itu, suamiku yang tengah sibuk menata rambut di depan cermin dan melangkah keluar pintu dengan senyum lebar, pasti tidak pernah membayangkannya bahwa beberapa minggu kemudian, setelah menyelesaikan liburan menyenangkan bersama selingkuhannya, ia akan pulang dan berhadapan dengan keputusasaan terbesar dalam hidupnya, lalu jatuh terduduk dengan lutut lemas dan tatapan kosong. Hei, Maya, jaket biru dongkerku di mana ya? Villa yang di puncak itu katanya ada dress code untuk makan malam. Aku harus berpakaian rapi, dong. Nanti Rina malu kalau aku kelihatan sembarangan. Sambil mengobrak-abrik lemari, Bagas dengan santainya menyebut nama selingkuhannya. Untuk usianya yang sudah 46 tahun, penampilannya memang terkesan awet muda, tapi sikapnya yang terlalu bersemangat saat ini membuatnya terlihat semakin kekanak-kanakan. Ada di gantungan paling belakang, di sebelah kanan, jawabku datar. Bagas mengangguk puas. Oh iya, ketemu. Makasih ya. Kasihan Rina, belakangan ini dia stres karena masalah di tempat kerjanya. Anaknya, Yuda, juga sudah lama sekali ingin berenang di kolam air hangat. Sebagai pengganti ayahnya, aku harus mengajaknya liburan mewah, dong. Ini kan tanggung jawab seorang pria dewasa. Suamiku menceritakan perselingkuhannya seolah-olah itu adalah sebuah kisah kepahlawanan. Aku membawakannya secangkir kopi hangat dari dapur dan meletakkannya di atas meja. Ini, hanya itu yang kuucapkan. Aku tidak berteriak, tidak juga menangis meraung-raung. Bagas menyesap kopinya seteguk, lalu mengangguk-angguk. Kamu memang istri yang paling pengertian, ya? Istri biasa pasti sudah mengamuk dan membuat drama di situasi seperti ini. Tapi kamu beda, Maya. Selalu tenang dan membiarkan aku melakukan apa yang aku mau. Makanya aku juga bisa tenang bersenang-senang di luar. Ia sepertinya benar-benar tulus memujiku. Dalam kepala Bagas, pembagian peran sudah sangat jelas. Aku, Maya, adalah penjaga rumah, tempatnya pulang. Sedangkan Rina dan anaknya adalah partner baginya untuk bermain keluarga impian yang ia dambakan. Bagi aku, rumah ini adalah istanaku. Dan kamu adalah pengelola yang hebat yang menjaga istana ini, lanjutnya. Selama aku liburan, tolong pastikan ruang kerjaku sirkulasi udaranya bagus, ya. Oh, dan rumput di taman juga sudah waktunya dipotong. Aku serahkan padamu, ya, manajer istana. Dari nada bicaranya, sangat jelas terlihat bahwa ia sepenuhnya menganggap rumah ini miliknya. Baiklah, aku mengangguk pelan, tanpa mengubah ekspresi. Oke, aku berangkat. Nanti aku carikan oleh-oleh yang bagus. Tunggu saja, ya. Bagas dengan riang menyambar tasnya dan berjalan ke pintu depan. Hati-hati di jalan, ya. Ya, dah. Blam. Suara pintu depan yang berat tertutup menggema. Dari jendela, aku melihat Bagas masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Di tempat tujuannya, seorang anak asing yang memanggilnya papa dan seorang wanita selingkuhan yang bergantung padanya pasti sudah menunggu. Mobilnya benar-benar hilang dari pandangan, suara mesinnya pun lenyap di kejauhan. Kesunyian menyelimuti ruang keluarga yang luas. Aku berusia 43 tahun dan suamiku 46 tahun. Kami sudah menikah selama 15 tahun. Meski tidak dikaruniai anak, dulu aku percaya kami akan menua bersama dengan damai. Namun, beberapa bulan yang lalu saat aku mengetahui perselingkuhannya, sesuatu dalam diriku hancur tak bersisa. Awalnya, ada hari-hari di mana aku tidak bisa tidur dan hanya menangis. Aku berkali-kali berpikir untuk mengkonfrontasinya. Tapi saat aku melihat foto di mana ia tertawa lepas bersama selingkuhan dan anaknya seolah mereka adalah keluarga sungguhan, perasaanku tiba-tiba lenyap, seperti ombak yang surut ke lautan. Ah, semua ini sudah berakhir. Karena itu, aku tidak pernah bertanya. Aku juga tidak menangis meraung-raung untuk menahannya pergi. Aku hanya diam-diam menunggu saat yang tepat tiba. Baiklah. Gumamku pada diri sendiri, lalu menuang sisa kopi yang sudah dingin ke wastafel. Kemudian, aku melangkah masuk ke ruang kerja suami,
tempat yang baru saja ia minta untuk kujaga sirkulasi udaranya. Tujuanku bukan jendela, melainkan sebuah brankas kecil yang tersembunyi di balik rak buku. Aku memasukkan kombinasi angka dan membuka pintu bajanya yang berat. Dari dalamnya, aku mengeluarkan sebuah map tebal bersampul kulit. Aku membawa map itu kembali ke meja makan besar di ruang keluarga. Satu persatu, isinya ku keluarkan dan kujajarkan dengan rapi di atas meja. Buku tabungan atas namaku, beberapa stempel bank, dan sertifikat hak milik atas rumah beserta tanahnya yang megah ini. Manajer istana, ya? Aku menatap tumpukan dokumen di hadapanku sambil tersenyum dingin. Suamiku telah melakukan kesalahan fatal. Siapa yang membayar uang muka saat kami membangun rumah ini 15 tahun yang lalu? Cicilan bulanan yang besar itu, dari pendapatan siapa sebagian besarnya dibayarkan? Dan yang terpenting, atas nama siapa rumah ini terdaftar? Bagas selalu menutup mata dari kenyataan pahit, dan hanya untuk memuaskan harga dirinya, ia selalu berkata rumahku dengan angkuh. Rumah ini sama sekali bukan istananya. Liburan keluarga panjangnya, yang dimulai hari ini. Saat berakhir beberapa minggu lagi, tempat yang ia anggap sebagai rumah untuk pulang tidak akan ada lagi dimanapun di dunia ini. Aku mengambil ponselku dan menekan nomor kontak seorang agen properti yang sudah secara diam-diam kuhubungi selama ini. Setelah beberapa kali nada sambung, seseorang di seberang sana menjawab, "Halo, dengan Maya Prameswari di sini." "Selamat siang." "Oh, selamat siang, Bu Maya. Ada yang bisa saya bantu?" "Iya. Sesuai rencana. Mohon proses penjualan rumahnya dimulai secara penuh hari ini." Di luar jendela, sinar matahari awal musim kemarau menyinari rumput hijau di taman. Taman indah yang suamiku suruh aku rawat. Sambil memandanginya, aku melanjutkan, "Iya, suami saya tidak akan kembali untuk sementara waktu, jadi proses survei dan pengangkutan barang bisa berjalan lancar. Mohon proses serah terimanya dipercepat, ya." Suaraku terdengar sangat tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Di ruang keluarga yang sunyi, hanya suaraku yang menggema, dengan datar namun pasti, menghapus keberadaan suamiku dari tempat ini. Di atas meja ruang keluarga yang sunyi, tergeletak buku tabungan, stempel, dan sebuah map tebal bertuliskan sertifikat hak milik yang baru saja kujajarkan. Sinar matahari yang masuk dari jendela menerangi dokumen-dokumen itu dengan jelas. Aku, Maya Prameswari, bekerja sebagai desainer web lepas dari rumah. Awal pernikahan kami, suamiku, Bagas, sepertinya mendukung bakatku. "Hebat ya, kamu punya karier sendiri." "Keren," katanya, tampak ikut senang. Namun, seiring berjalannya waktu, sikapnya perlahan berubah. Bagas bekerja sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan manufaktur menengah, dan dari kacamata orang awam, penghasilannya cukup lumayan. Tapi, cara ia menggunakan uangnya selalu penuh gengsi. Ia sering mentraktir juniornya atau membeli peralatan golf mahal, sehingga gaya hidupnya membuat uangnya hampir tidak pernah tersisa. "Rumah megah ini kami bangun 5 tahun yang lalu. Laki-laki sejati itu harus punya rumah dengan taman dong. Punya istana sendiri itu impianku," katanya dengan penuh semangat saat itu. Menghadapi antusiasmenya, aku terpaksa melakukan perhitungan yang realistis. Tabungannya hanya seujung kuku. Tentu saja ia tidak mungkin bisa membayar uang muka rumah. Akhirnya, aku yang harus menggunakan seluruh tabunganku yang kukumpulkan sejak masih lajang, ditambah warisan dari almarhum ayahku, untuk menyiapkan uang mukanya. Selain itu, cicilan bulanan yang tinggi juga sebagian besar ditarik secara otomatis dari rekeningku yang memiliki penghasilan stabil dan jauh lebih tinggi. Porsi kepemilikan yang tercatat di sertifikat pun menunjukkan angka yang realistis, 80% milikku, 20% milik suami. Meskipun begitu, beberapa bulan setelah rumah selesai dibangun, Bagas seolah-olah mengalami delusi bahwa rumah itu adalah rumah yang kubangun dan rumah yang kulindungi. Karena malas berdebat, aku tidak pernah mengoreksi kesalahpahamannya dan hanya mengiyakan, "Iya, ini semua berkat kamu, sayang." Mungkin itulah yang memupuk keangkuhannya sekarang. Bagas bertemu dengan wanita bernama Rina sekitar setahun yang lalu. Dia adalah seorang janda yang bekerja di sebuah kafe di kota sebelah, dan membesarkan putranya yang berusia 3 tahun, Yuda, seorang diri. Awalnya, mungkin ini hanya dimulai dari sikap sok pahlawannya yang khas, merasa sedang menolong keluarga ibu dan anak yang malang sebagai pelanggan setia. Setiap akhir pekan, ia mulai sering pergi dengan alasan ada urusan atau mau main golf. Namun, setelah setengah tahun, sepertinya ia sudah malas untuk bersembunyi. "Maya, kamu tahu, Rina itu hidupnya susah sekali.
Dia tidak beruntung soal laki-laki, ditinggal suami sebelumnya. Yuda juga kasihan, merindukan sosok ayah, kata Bagas suatu malam saat makan malam, sambil melahap rendang buatanku tanpa rasa bersalah. Hanya dengan aku bermain dengannya sebentar di hari libur, mereka sudah senang sekali. Rasanya mereka benar-benar bergantung padaku. Aku berhenti makan dan menatap wajahnya lekat-lekat. Maksudmu, kamu selingkuh? Tanyaku pelan. Bagas tertawa sambil mengangkat bahu secara berlebihan. Jangan ngomong yang seram-seram, dong. Hubungan kami tidak serendah itu. Kita kan tidak punya anak, jadi ini semacam simulasi menjadi ayah, lah. Anggap saja kegiatan sosial. Kamu pasti bisa memaklumi, kan, kalau aku menyayangi anak orang lain? Tidak ada setitik pun rasa bersalah dalam dirinya karena telah mengkhianatiku. Sebaliknya, ia benar-benar mabuk dalam citra dirinya sebagai pria berjiwa besar dan baik hati yang menyelamatkan ibu dan anak yang kurang beruntung. Dan terhadapku, ia jelas-jelas meremehkan. Berpikir bahwa aku, sebagai istri yang tidak bisa memberinya anak, tidak akan berani protes. Rasa jengkel yang mendalam, lebih dari sekadar amarah, menyelimuti seluruh tubuhku. Ya sudah, kalau itu yang kamu mau, lakukan saja sesukamu, jawabku, mematikan semua emosi. Bagas gembira. Nah, ini baru Maya. Kamu memang istri terbaik yang paling pengertian. Sejak saat itu, dengan alasan melayani keluarga, ia secara terang-terangan menghabiskan waktunya di rumah Rina. Rina pun memanggilnya papa, dan terus memujinya, sepertinya sangat menikmati permainan keluarga impian ini. Sambil mengelus sertifikat di atas meja, aku menghela napas pendek. Istri terbaik, ya? Baginya, aku bukanlah pasangan untuk menjalani hidup bersama. Aku hanyalah seorang manajer yang nyaman, yang menjaga tempat pulang agar ia bisa pamer di luar. Seseorang yang mencuci pakaian kotornya, menyetrika, menyiapkan makanan hangat, dan menjaga rumah tanpa keluhan, agar ia bisa menikmati permainan keluarga palsunya dengan tenang. Tapi ia telah salah perhitungan. Aku bukanlah tipe wanita kuno yang hanya bisa diam dan berkorban. Aku membuka laptop dan menatap layar yang menampilkan daftar aset yang telah kusiapkan. Selama beberapa bulan terakhir, aku tidak hanya diam-diam melepasnya pergi. Aku telah secara rahasia menghubungi perusahaan properti, menyelesaikan penilaian harga rumah ini, dan mempersiapkan penjualannya dengan sempurna. Karena lokasinya yang strategis, rumah ini ternyata bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dari perkiraan. Uang hasil penjualan rumah lebih dari cukup untuk melunasi sisa cicilan KPR sekaligus. Keuntungan sisanya akan kubagi sesuai dengan porsi kepemilikan di sertifikat. Bagiannya akan kutransfer ke rekeningnya sebagai uang pesangon. Oke, pertama-tama bereskan barang-barang. Aku berdiri, mengambil kardus-kardus yang telah kusembunyikan di gudang, dan mulai merakitnya dengan cekatan. Selama beberapa minggu Bagas menikmati liburan keluarganya, semua barangku di rumah ini harus sudah dipindahkan, rumah dibersihkan oleh jasa profesional, dan diserahkan kepada pembeli baru. Ini adalah pertarungan melawan waktu. Sofa di ruang keluarga yang dulu kami pilih bersama, pohon zaitun yang kami tanam di taman, aku tidak punya penyesalan lagi. Sejak aku menemukan akun media sosial rahasia tempat ia, Rina, dan Yuda tertawa bersama layaknya keluarga sungguhan, hatiku sebagai seorang istri telah benar-benar beku dan hancur berkeping-keping. Yang kurasakan sekarang hanyalah perasaan dingin dan praktis, sebuah keinginan untuk segera menyelesaikan hubungan yang tidak berguna ini. Saat itu, ting-tong. Suara bel pintu menggema di ruang keluarga yang sunyi. Aku melihat monitor, tampak seorang pria dan wanita berjas berdiri di sana. Mereka adalah agen properti yang baru saja kutelpon dan klien yang menyatakan minat untuk membeli rumah ini apa adanya. Iya, saya buka sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam dan meneguhkan ekspresiku. Mulai dari sini, tidak ada jalan untuk kembali. Operasi untuk melenyapkan sepenuhnya tempat yang ia yakini sebagai istananya kini resmi dimulai. Setelah mengantar agen properti dan pasangan calon pembeli ke depan pintu, aku menghela napas lega. Kami tidak keberatan dengan kondisi apa adanya. Dengan luas dan lokasi seperti ini, kami ingin segera membuat perjanjian, kata pasangan itu dengan mata berbinar. Pembicaraan berjalan sangat lancar, dan kontrak jual-beli resmi akan ditandatangani besok. Aku kembali ke ruang keluarga yang sunyi dan baru saja akan mulai memasukkan barang-barangku ke dalam kardus ketika ponsel di atas meja berdering keras. Nama yang tertera di layar adalah Bagas. Belum ada beberapa jam sejak ia berangkat. Mungkin ia baru saja tiba di resort mewah tujuannya. Aku menekan tombol jawab dan mendekatkannya ke telinga. Seketika, teriakan marah suamiku menusuk gendang telingaku. Maya!
Ini maksudnya apa? Dari latar belakang, terdengar samar-samar alunan musik tradisional Sunda yang lembut dan suara riuh tamu lain. Sepertinya ia berada di lobi resort. Aku sedikit menjauhkan ponsel dari telinga dan menjawab dengan suara yang sama sekali tidak goyah. Ada apa, kok teriak-teriak begitu? Nanti liburan keluargamu jadi rusak, loh. Jangan bercanda. Kenapa kartu kreditku tidak bisa dipakai? Tadi aku mau bayar untuk check-in di resepsionis, tapi dibilang, maaf, Pak, kartu ini tidak bisa digunakan. Aku sampai malu sekali tahu. Oh, soal itu, kataku sambil memotong selotip dengan gunting. Kartu tambahan yang kamu pegang itu sudah aku ajukan penutupan kemarin. Kartu itu kan tagihannya masuk ke rekening utamaku. Aku sedang meninjau ulang keuangan keluarga, dan memutuskan kartu itu tidak perlu. Hah, tidak perlu? Uang yang aku pakai mana mungkin tidak perlu. Kartu itu kan untuk kebutuhan keluarga. Yang kamu bawa sekarang bukan keluargaku. Aku tidak punya kewajiban membayar biaya liburan orang lain dari rekeningku. Di seberang telepon, aku bisa merasakan Bagas kehabisan kata-kata mendengar logikaku yang tak terbantahkan. Selama ini, setiap kali uang sakunya habis, ia dengan seenaknya menggunakan kartu tambahan yang terhubung ke rekeningku untuk membayar makan malam atau hadiah untuk selingkuhannya. Karena aku tidak pernah berkomentar, ia jadi salah kaprah dan menganggap dompetku adalah dompetnya juga. Harta suami istri itu kan milik bersama. Aku ini sudah memberimu tempat tinggal di rumah semegah ini, tahu. Masa cuma untuk biaya liburan puluhan juta saja kamu pelit? Dasar perempuan picik. Bagas, bukannya mengakui kesalahannya, malah berbalik marah dan menghinaku. Logikanya selalu kacau. Padahal yang membangun dan membiayai rumah ini adalah aku, tapi ia tidak bisa lepas dari fantasinya bahwa sebagai suami, ialah kepala keluarga. Saat itu, dari seberang telepon terdengar suara wanita yang manja. Papa, ada apa? Kartunya tidak bisa dipakai, ya? Itu suara Rina, selingkuhannya. Apa mungkin? Istrimu marah, ya? Maaf ya, ini semua gara-gara aku dan Yuda. Padahal Yuda sudah tidak sabar mau menikmati liburan di resort ini. Mungkin keberadaan kami memang merepotkan, ya? Terdengar isakan pura-pura, sungguh akting korban yang sempurna. Mendengar suara itu, sikap Bagas menjadi semakin angkuh. Rina, kamu tidak salah. Kamu dan Yuda adalah keluarga penting bagiku. Hei, Maya, dengar tidak? Gara-gara kecemburuan konyolmu, Rina jadi sedih. Tahu, cemburu? Aku tanpa sadar tertawa kering. Tidak. Aku sama sekali tidak cemburu. Aku hanya tidak suka uang hasil jerih payahku dipakai oleh orang asing. Jangan mengkari-kari alasan. Sekarang juga transfer 50 juta ke rekeningku. Ini bukan cuma untuk biaya menginap. Besok aku sudah janji mau mengajak Yuda ke taman safari. Jangan membuat seorang pria kehilangan muka. Mendengar suaranya yang arogan dan memerintah, aku merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Muka seorang pria. Yang terpenting baginya hanyalah gengsinya di hadapan selingkuhannya. Tidak mau, kataku dengan dingin. Bagas terdengar terkesiap, seolah tidak percaya. Apa katamu? Kalau mau liburan, pakai saja tabunganmu sendiri. Atau jangan-jangan, seorang manajer penjualan di perusahaan ternama tidak sanggup membayar biaya liburannya sendiri? Merasa tertusuk di titik lemahnya, Bagas mengerang. Aku tahu rekeningnya selalu kosong menjelang akhir bulan. Kamu ini benar-benar keterlaluan, ya. Aku sudah merendah begini, kamu malah seenaknya. Kemarahan Bagas mencapai puncaknya. Kalau kamu berani melawanku, ya sudah. Setelah liburan ini, aku tidak akan pulang. Aku akan tinggal di rumah Rina dan berangkat kerja dari sana. Kamu, sendirian saja di rumah besar itu, menangis dan menyesal seumur hidup. Itu adalah ancaman terbesarnya. Ia benar-benar percaya bahwa tanpanya, aku tidak akan sanggup menahan kesepian dan akan datang memohon sambil menangis. Aku menatap sertifikat hak milik di tanganku. Menyesal sendirian seumur hidup, ya? Sudah terlambat kalau kamu minta maaf sekarang. Rasakan sendiri betapa berharganya aku. Teriaknya penuh amarah, lalu secara sepihak memutus telepon. Tut! Suara nada sambung yang dingin menggema di ruang keluarga. Aku meletakkan ponsel di meja dan menghela napas pendek. Lalu, aku berkata dengan jelas ke ruangan yang kosong. Iya, baiklah. Silakan jangan pulang sesuka hatimu. Sesuai kata-katanya, pria itu tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Aku kembali menarik kardus dan melanjutkan pekerjaanku mengemasi barang-barang. Suara selotip yang ditarik bergema ritmis di dalam rumah yang sunyi.
Pekerjaan memasukkan buku-buku dan pakaian musim dingin ke dalam kardus ternyata sangat monoton dan berlangsung dalam keheningan. Cangkir pasangan yang dulu kami pilih bersama, bingkai foto yang kami beli saat ulang tahun pernikahan. Tanpa ragu aku melemparkannya ke kantong sampah. Aku sedikit terkejut pada diriku sendiri yang tidak merasakan sedikit pun kesedihan saat membuang barang-barang kenangan, namun tanganku terus bergerak secara mekanis. Di sela-sela pekerjaan, aku menyesap teh yang sudah dingin dan membuka laptop di meja ruang keluarga. Dari bookmark di browser, aku membuka akun media sosial rahasia yang Bagas buat tanpa sepengetahuanku. Aku menemukannya secara tidak sengaja, saat ia meninggalkan ponselnya di ruang keluarga dan pergi mandi, lalu sebuah notifikasi muncul. Kata sandinya adalah kombinasi sederhana dari tanggal ulang tahunnya dan tanggal ulang tahunku, sehingga aku bisa masuk dengan mudah. Ironis sekali. Aku menggulir layar. Di bagian paling atas timeline, ada foto dan tulisan baru yang diunggah beberapa menit yang lalu. Liburan keluarga hari pertama. Pemandangan puncak terbaik dan makanan mewah. Di foto itu, tampak Bagas tersenyum lebar di depan hidangan besar, Rina yang menempel mesra padanya, dan Yuda yang dengan polosnya mengacungkan tanda damai. Di bawahnya, tertulis keluhan panjang. Sebenarnya tadi ada masalah pas check-in, kartu kredit diblokir. Kayaknya si manajer cemburuan di rumah yang sengaja. Sialan banget. Tapi aku tidak panik, langsung cari pinjaman online di dekat situ dan masalah selesai. Justru karena berhasil mengatasi krisis, ikatan kami jadi makin kuat. Rina sampai menangis terharu. Inilah kehebatan seorang pria. Pinjaman online. Jadi, ia sampai berutang dengan bunga tinggi demi membayar biaya liburan. Setelah tahu kartuku tidak bisa dipakai, ia pasti lari ke ATM pinjaman online demi menjaga gengsinya. Di kolom komentar unggahan itu, ada tulisan dari akun yang sepertinya milik Rina. Papa hebat banget tadi. Walaupun ada masalah, tetap bisa diandalkan. Kasihan ya istri di rumah itu, sudah tidak bisa punya anak, cuma bisa sombong di rumah. Hubungan yang cuma diikat uang itu menyedihkan, ya. Tenang saja, papa kan punya aku dan Yuda, keluarga yang sesungguhnya. Tidak bisa punya anak. Kata-kata kejam tanpa tedeng aling-aling itu menusukku seperti pisau dari layar laptop. Beberapa tahun yang lalu, kami pernah menjalani program kesuburan. Setelah melalui pengobatan yang menyakitkan dan tidak membuahkan hasil, kami berdua menangis sambil berjanji akan hidup bahagia berdua meski tanpa anak. Siapa orang itu? Rasa sakitku saat itu, kini dijadikan bahan tertawaan oleh Bagas bersama selingkuhannya, bahkan dijadikan alat untuk merasa superior. Ting! Ponselku yang tergeletak di meja berbunyi. Pesan lain dari Bagas. Saat ku buka, muncul pesan-pesan arogan yang mengkonfirmasi unggahan media sosialnya tadi. Hei, kamu pikir dengan blokir kartuku aku bakal kesulitan? Salah besar. Aku bisa siapkan uang tunai dengan reputasiku sendiri. Aku tidak butuh uangmu dari awal. Lagi pula, kamu itu lebih mirip pembantu atau manajer daripada istriku. Sudah tidak bisa punya anak, tidak punya daya tarik sebagai wanita, tapi sok-sokan cemburu kayak istri sungguhan, benar-benar memalukan. Sebelum aku pulang, bersihkan jamur di kamar mandi dan cabut rumput liar di taman, ya. Cuma itu satu-satunya nilai gunamu. Aku bisa dengan jelas membayangkan wajah Bagas dan Rina yang sedang mengejekku di seberang layar. Dulu, mungkin aku akan sangat terluka oleh kata-kata ini dan menangis terseduh-seduh. Mungkin aku akan bertanya padanya, kenapa kamu bisa berkata sekejam itu? Tapi sekarang, hatiku bahkan tidak merasakan sedikit pun sakit. Gelas berisi cinta untuk suamiku dalam diriku sudah lama retak, dan isinya telah benar-benar mengering. Nilai guna, ya? Gumamku tanpa ekspresi. Lalu menyimpan semua screenshot layar line dan unggahan media sosial Bagas. Kemudian, aku mengunggahnya ke folder bersama dengan pengacara perceraian yang telah kutunjuk, dalam subfolder bernama tambahan bukti gambar. Bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan, ditambah dengan pernyataan yang menghina istri sebagai pembantu dan mandul yang menyebabkan penderitaan mental. Semua ini akan menjadi amunisi terbaik yang membuat posisiku sangat unggul dalam mediasi perceraian dan memungkinkan aku menuntut tunjangan yang besar. Bagas, dengan maksud menyakitiku dan menempatkan dirinya di posisi superior, tanpa sadar sedang menenun tali untuk menggantung dirinya sendiri. Benar-benar pria bodoh yang tidak ada harapan. Aku menutup laptop dan menarik napas dalam-dalam. Besok, kontrak jual beli resmi rumah ini dengan perusahaan properti akan selesai. Serah terima dijadwalkan 2 minggu lagi, beberapa hari sebelum Bagas pulang dari liburan keluarganya. Setelah selesai mengemasi barang-barangku,
aku memutuskan untuk tidak menyentuh barang-barang pribadi Bagas sama sekali. Jam tangan merek murahan yang ia beli demi gengsi. Stick golf mahal yang ia beli dengan cicilan. Bagiku itu semua hanyalah sampah ilegal. Aku sudah mengatur agar sebuah perusahaan jasa datang untuk membuang semuanya agar pemilik baru tidak repot. Pekerjaan sebagai pembantu selesai hari ini. Aku menatap lemari pakaianku yang sudah benar-benar kosong dan tersenyum tipis. Sementara mereka bermain keluarga sungguhan, saling menjelek-jelekanku sambil bersenang-senang di resort mewah. Istana yang kubutuh. Istana yang kubangun dengan jerih payahku ini akan sepenuhnya menjadi milik orang lain. Hari di mana rumah megah yang ia yakini sebagai tempatnya pulang akan berubah menjadi ilusi, sudah semakin dekat. Keesokan siangnya, di meja ruang keluarga, agen properti dan pasangan pembeli kembali berkumpul. Baik, Ibu Maya, silakan tanda tangan dan berikan stempel asli di sini. Di atas kontrak jual beli yang tebal yang disodorkan oleh Pak Santoso, sang agen, aku tanpa ragu membubuhkan stempelku. Ya, dengan ini kontrak secara sah telah disepakati. Serah terima dalam 2 minggu, ya? Terima kasih atas kerjasamanya. Pasangan pembeli itu berkali-kali menundukkan kepala sambil berkata, kami benar-benar berterima kasih bisa mendapatkan rumah semegah ini, lalu pulang dengan wajah puas. Dengan ini, secara resmi rumah ini telah lepas dari tanganku. Setelah menyelesaikan satu pekerjaan besar, aku menuang es teh ke dalam gelas. Saat itulah, ponsel di atas meja bergetar hebat. Nama yang tertera di layar adalah ibu mertua. Ibu dari Bagas. Meski punya firasat buruk, aku menekan tombol jawab. Dari seberang telepon, suara melengking menusuk telinga. Maya, maksud kamu apa-apaan ini? Tanpa salam, ibu mertuaku langsung berteriak. Aku refleks sedikit menjauhkan ponsel dari telinga. Ada apa, Bu? Tiba-tiba kok marah-marah? Jangan pura-pura bodoh. Tadi Bagas telepon ibu sambil menangis. Kamu blokir kartunya di tempat liburan, kamu sudah gila, ya? Kamu tahu tidak betapa malunya anak ibu? Rupanya Bagas, karena kesal dikalahkan dalam perdebatan denganku, mengadu pada ibunya. Pria berusia 46 tahun yang merengek pada ibunya untuk minta uang saku dan mengeluhkan istrinya. Aku ingin sekali menghela napas melihat betapa menyedihkannya dia. Bu, tolong jangan marah-marah tanpa tahu masalahnya. Ibu tahu tidak dia sedang liburan dengan siapa. Saat aku membalas dengan tenang, ibu mertuaku mendengus. Ya, tahu, dong. Sama Rina dan anaknya, kan? Memangnya kenapa? Aku terdiam sejenak mendengar kata-kata ibu mertuaku. Ibu tahu, dia selingkuh? Selingkuh? Jangan pakai kata-kata jelek begitu, dong. Rina itu sosok penting yang memberikan ketenangan hati untuk Bagas. Dia bahkan sudah datang menemui ibu untuk bersilaturahmi, ho. Anaknya, Yuda, juga lucu sekali. Dia panggil ibu nenek, dan sangat manja. Mereka itulah keluarga yang sesungguhnya, yang pantas untuk Bagas. Kata-kata ibu mertuaku menghancurkan serpihan terakhir dari rasa kekeluargaan yang masih tersisa di hatiku. Ternyata, ibu mertuaku tidak hanya merestui perselingkuhan putranya, tetapi juga terang-terangan memihak selingkuhannya. Dulu, saat kami berjuang dengan program kesuburan, dia adalah orang yang menekanku dengan kata-kata tidak berperasaan. Kapan ibu bisa lihat wajah cucu? Baginya, hubungan darah tidak penting. Selama ada yang memanggilnya nenek, nasibku sebagai menantu tidak ada artinya. Maya, kamu itu sadar posisi, dong. Bagas mencari ketenangan di luar itu kan karena kamu tidak bisa memenuhi kewajibanmu sebagai wanita. Sudah mandul. Gayanya sombong, berani-beraninya memblokir kartu kredit. Benar-benar tidak tahu diri. Mandul. Kata-kata kuno dan kejam itu dilemparkan tanpa ampun dari seberang telepon. Dulu, kata-kata ini pasti akan membuatku hancur dan menangis sampai air mata kering. Tapi sekarang, wanita tua yang menyebalkan dan putranya yang bodoh itu hanya terlihat konyol di mataku. Begitu, ya. Saya sudah mengerti pemikiran ibu. Saat aku menjawab dengan menahan emosi, ibu mertuaku, karena salah mengira ia berada di atas angin, melanjutkan dengan nada semakin sombong. Kalau sudah mengerti, sekarang juga transfer uang ke rekening Bagas. Oh, dan satu lagi. Ibu dengar dari Bagas, rumah itu terlalu besar untuk ditinggali perempuan sepertimu sendirian. Katanya setelah pulang liburan, dia mau tinggal di rumah itu bersama Rina dan anaknya. Jadi, kamu cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sana. Seketika, aku mengerti semuanya. Bagas tidak hanya sedang menikmati liburan perselingkuhan.
Setelah kembali dari liburan ini, ia berencana mengusirku dari rumah, membawa masuk selingkuhan dan anaknya, dan hidup secara terang-terangan sebagai keluarga baru. Mereka berniat merebut rumah yang kubangun dengan keringat dan tabunganku. Inilah skenario sempurna yang telah mereka rancang. Menekanku secara mental dan mengusirku hanya dengan pakaian di badan. Bu, aku membuka mulut, berbicara pelan dengan suara rendah yang serak. Jadi, Bagas bilang dia mau tinggal di rumah ini dengan Rina dan keluarganya, begitu? Iya, betul, tentu saja. Itu kan rumah megah yang dia bangun sebagai kepala keluarga. Manajer tidak berguna sepertimu sudah tidak dibutuhkan lagi. Jangan berani-berani minta uang pesangon, cepat serahkan stempel dan buku tabungan, lalu pergi. Aku menatap kontrak jual beli yang baru saja ditandatangani di atas meja. Serah terima 2 minggu lagi. Waktu yang sempurna. Baiklah. Saya akan lakukan seperti yang ibu katakan. Saat aku berkata demikian, dari seberang telepon terdengar ibu mertuaku mendengus penuh kemenangan. Nah, dari awal harusnya begitu. Sebelum dia pulang, saya akan pergi dari rumah ini. Ibu tidak perlu khawatir, saya tidak akan pernah muncul di hadapan kalian lagi. Bagus. Hiduplah sendirian dengan menyedihkan. Klik. Telepon ditutup dengan kasar. Di ruang keluarga yang kembali sunyi, aku menatap layar ponsel dan tanpa sadar tertawa pelan. Iya, aku akan pergi. Dan aku akan membawa serta seluruh rumah ini bersamaku. Suamiku dan ibu mertuaku berpikir mereka telah berhasil menyudutkanku. Mereka pasti sedang tertawa terbahak-bahak, berpikir telah merebut segalanya dariku dan semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Tapi mereka tidak tahu, yang akan kutinggalkan bukanlah buku tabungan atau sertifikat. Tanah tempat mereka yakin bisa pulang ini akan segera berpindah ke tangan orang lain. Aku kembali menarik kardus dan mulai mengemasi sisa barang-barangku. Tidak ada lagi setitik pun rasa keterikatan pada ruangan ini. Semakin mereka mencoba menyudutkanku, semakin hatiku menjadi dingin seperti es, dan semakin tajam. Keesokan paginya, aku duduk di sofa kulit empuk di ruang rapat sebuah firma hukum di Jakarta. Di atas meja di hadapanku, ada map tebal, laptop yang kubawa, dan sebuah USB flash disk. Ibu Maya, ini sempurna, kata Pak Budi, pengacara yang menanganiku. Kumpulan bukti yang luar biasa. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Pak Budi menghela napas takyub sambil memeriksa akun media sosial rahasia Bagas di layar laptop dan data rekaman suara percakapan dengan ibu mertuaku kemarin. Foto-foto dan tulisan yang memamerkan perselingkuhan, bukti pelecehan verbal yang menghina istri sebagai pembantu dan mandul, ditambah lagi rekaman suara ibu mertua yang merestui perselingkuhan dan berusaha mengusir ibu dari rumah secara tidak adil. Di mediasi atau pengadilan perceraian nanti, pihak lawan tidak akan bisa berkutik. Terima kasih, Pak. Untung saya mengikuti saran Bapak untuk mengumpulkan bukti dengan tenang, kataku sambil menunduk. Pak Budi menatapku dengan pandangan campur aduk antara heran dan simpati. Tapi, saya tidak habis pikir. Apa yang membuat suami dan ibu mertua Anda bisa begitu percaya diri? Sepertinya suami Anda benar-benar menganggap Anda sebagai istri yang tidak berpenghasilan dan hanya mengutak-atik komputer di rumah, ya? Aku tersenyum kecil mendengar ucapan Pak Budi. Betul, Pak. Karena saya selalu di rumah, dia menganggap saya hanya manajer yang bisa disuruh-suruh. Dia yakin dengan penghasilannya sebagai manajer penjualan, dia bisa menafkahi saya. Dia tidak pernah ragu akan hal itu. Inilah kesalahan terbesar Bagas, dan rahasia yang sengaja tidak pernah kukoreksi. Aku memang memberitahunya bahwa aku seorang desainer web lepas, tapi kenyataannya, aku adalah pemilik sebuah agensi desain yang menangani pembuatan situs korporat besar dan bahkan proyek-proyek dari luar negeri. Meskipun perusahaanku kecil dengan beberapa karyawan, semuanya bekerja secara full remote, jadi aku jarang keluar rumah. Namun, penghasilan tahunanku dengan mudah melampaui 1,5 miliar rupiah. Jauh berbeda dengan Bagas yang berpenghasilan sekitar 600 juta setahun, yang selalu pamer dan kehabisan uang setiap bulan. Uang muka untuk membangun rumah itu dan sebagian besar cicilannya juga saya yang bayar. Tapi dia selalu pamer kemana-mana bahwa itu rumah yang dia bangun sebagai kepala keluarga. Saya sengaja diam untuk tidak melukai harga dirinya, tapi sepertinya itu menjadi bumerang. Kebaikan hati seorang istri yang berusaha melindungi harga diri suaminya yang kecil, malah disalahartikan sebagai kemampuannya sendiri. Benar-benar konyol, kata Pak Budi sambil menggelengkan kepala dan membolak-balik dokumen di tangannya. Kemarin, kontrak jual beli rumah itu sudah berhasil diselesaikan. Harga jualnya 6,8 miliar rupiah.
Setelah melunasi sisa KPR, masih ada sisa yang lebih dari cukup. Mendengar laporanku, Pak Budi mengangguk puas. Langkah yang sangat baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama. Sesuai dengan porsi kepemilikan di sertifikat, suami Anda berhak atas 20% dari keuntungan penjualan. Jadi, 20% dari keuntungan itu seharusnya menjadi miliknya. Tapi, di sini, Pak Budi tersenyum licik, senyum tajam seorang pengacara. Tunjangan atas perselingkuhan, kompensasi atas pelecehan verbal selama bertahun-tahun, dan ganti rugi atas penderitaan mental yang disebabkan oleh ibu mertua Anda. Jika semua itu dijumlahkan, keuntungan penjualan rumah yang seharusnya ia dapatkan akan langsung habis terpotong, bahkan menjadi minus. Dan dia bahkan sampai berutang di pinjaman online berbunga tinggi untuk liburannya kali ini, kan? Tentu saja. Utang itu adalah utang pribadinya, bukan aset bersama keluarga, jadi saya tidak punya kewajiban untuk ikut menanggungnya, kan? Tepat sekali. Ibu Maya tidak perlu membayar sepeser pun untuk utang yang dibuat suami Anda demi gengsinya. Kata-kata tegas, Pak Budi membuat hatiku semakin ringan dan dingin. Bagas berencana pulang, mengusirku, dan tinggal di rumah megah itu bersama selingkuhannya. Tapi, kenyataan yang menantinya. Rumah itu akan lenyap menjadi milik orang lain, tempat pulang yang ia andalkan akan musnah. Dan yang tersisa di tangannya hanyalah surat tagihan tunjangan yang sangat besar dan tumpukan utang dari liburannya. Pak, kapan surat perjanjian cerai dan surat tagihan tunjangannya bisa dikirim? Serah terima rumah Ibu Maya kan 2 minggu lagi. Suami Anda akan pulang beberapa hari setelah itu. Bagaimana jika kita atur agar surat tercatat itu sampai di tangannya tepat pada saat dia pulang dan jatuh ke dalam jurang keputusasaan? Menurut saya, itu waktu yang sempurna. Iya, tolong atur seperti itu, Pak. Saya ingin dia menyadari betapa bodohnya kesalahpahaman yang telah dia lakukan, sampai ke tulang sumsumnya. Mendengar suaraku yang dingin, Pak Budi mengangguk tegas. Serahkan pada saya. Setelah selesai rapat, aku keluar dari kantor. Matahari yang cerah menerangi kota. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap langit. Hari-hari di mana aku memasak makanan hangat, menyetrika pakaian, dan menjaga suasana hatinya telah benar-benar berakhir. Aku bukan lagi pembantu atau manajer untuk seseorang. Di ponselku, notifikasi persetujuan sewa apartemen mewah di pusat kota Jakarta sudah masuk. Sebuah istana baru yang hanya untukku, dengan keamanan yang ketat sehingga orang seperti dia tidak akan pernah bisa mendekat. Baiklah, harus cepat-cepat selesaikan sisa pengepakan. Dengan langkah ringan, aku naik taksi menuju rumah. Aku sangat menantikan hari itu tiba, hari di mana suami yang angkuh dan penuh gengsi itu akan mengetahui semua rahasiaku. Betapa kejamnya, tapi aku benar-benar menantikannya. Pada akhir pekan, sekitar 10 hari sebelum serah terima rumah, perusahaan pindahan yang telah kupesan mulai mengangkut kardus-kardus dan perabotanku. Lemari antik favoritku yang kubeli sebelum menikah, meja kerja setiaku. Semuanya dikirim ke apartemen baru. Pekerjaan selesai, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sangat membantu. Setelah melepas truk pindahan, aku kembali ke ruang keluarga yang kosong melompong. Ruangan yang dulu dihiasi dengan tanaman hias dan karpet gaya Skandinavia pilihanku kini berubah menjadi tempat yang menyedihkan, hanya menyisakan kursi pijat murahan yang dibeli Bagas dan TV berukuran besar yang tidak perlu. Sambil memandangi ruang kosong itu, aku duduk di kursi lipat dan minum air soda dingin. Semakin kosong isi rumah, anehnya hatiku terasa semakin ringan. Rasanya seperti melepaskan satu persatu baju zirah berat yang telah kupikul selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, ponsel di meja bergetar pendek. Di layar, muncul notifikasi pesan lain dari akun yang tidak dikenal. Foto profilnya adalah seorang wanita muda dengan efek gemerlap dan seorang anak laki-laki kecil. Firasat burukku terbukti saat aku membuka pesan itu. Isinya adalah kata-kata yang jauh lebih kurang ajar dari yang kubayangkan. Halo. Aku Rina. Aku dapat nomormu dari Papa Bagas. Maaf ya tiba-tiba. Tapi ada yang mau aku bicarakan soal rumah yang akan kami tinggali. Aku tertegun, bukan karena kesal, tapi karena takjub. Aku tidak habis pikir bagaimana seorang selingkuhan bisa begitu berani menghubungi istri sah, bahkan dengan emoji hati. Mungkin Bagas telah meyakinkannya, Maya itu nurut sama aku. Jadi bilang apa saja tidak apa-apa. Aku dengan tenang mengetik balasan. Ada perlu apa? Pesan itu langsung dibaca, dan balasan datang bertubi-tubi. Aku dengar dari Papa. Wallpaper di rumah itu agak norak ya untuk kami bertiga. Aku mau ruang keluarga warnanya lebih cerah. Terus kamar di sisi selatan mau kujadikan kamar Yuda. Jadi aku mau ganti wallpapernya yang lucu-lucu. Nah, karena kamu kan sudah mau pergi,
Sebagai permintaan maaf karena sudah merepotkan papa selama ini tanpa bisa memberinya anak, bisakah kamu yang menanggung biaya renovasinya? Permintaan biaya renovasi. Masalah ini berkembang ke arah yang sama sekali tidak kuduga. Selingkuhan suamiku tidak hanya ingin mengusir istri sah dari rumahnya, tapi juga menuntut biaya perbaikan rumah itu. Bahkan penjahat di film komedi pun mungkin dialognya lebih masuk akal. Saat aku ragu untuk membalas, tiba-tiba panggilan telepon masuk. Aku menekan tombol jawab, memastikan aplikasi perekam yang telah kusetel aktif, lalu mendekatkan ponsel ke telinga. Halo? Ah, ini Ibu Maya, ya? Saya Rina. Dari seberang telepon, terdengar musik parade yang meriah dari sebuah taman hiburan dan teriakan anak-anak. Sepertinya Bagas, sesuai janjinya, sedang menikmati permainan keluarga di taman hiburan hari ini. Saya sudah baca pesannya, Anda ingin saya membayar biaya renovasi? Tanyaku pelan. Rina tertawa terbahak-bahak tanpa rasa bersalah. Iya, dong. Gara-gara kamu terus menempel pada papa, kami jadi harus sembunyi-sembunyi terus. Anggap saja ini semacam uang kompensasi. Lagi pula, kamu kan cuma duduk-duduk di rumah main komputer, hidup enak dari gaji papa. Harusnya kamu berterima kasih pada papa dengan memberikan sedikit uang, dong. Dia juga sepenuhnya percaya pada kebohongan Bagas. Bahwa aku adalah wanita menyedihkan pengangguran yang bergantung pada penghasilan Bagas. Papa sekarang lagi beliin Yuda mainan mahal, ho. Kemarin juga dia beliin aku kalung Swarovski. Katanya, dia tidak pernah beliin kamu barang semahal ini, karena aku spesial. Papa itu memang bisa diandalkan dan baik hati, ya. Dia juga sayang sama Yuda yang bukan anak kandungnya, seperti anaknya sendiri. Dia memamerkan kemenangannya habis-habisan. Seolah ingin mengatakan bahwa karena dia muda, punya anak, dan dicintai oleh Bagas, wajar jika dia merendahkan istri mandul dan tua sepertiku. Jadi, soal biaya renovasi, tolong transfer sekitar 100 juta ke rekening papa, ya. Kalau kurang, nanti aku bilang lagi. Oh, dan oven microwave yang di dapur, kayaknya mahal, tolong tinggalkan saja, ya. Mau aku pakai untuk bikin kue buat Yuda. Mendengar permintaan-permintaan sombong yang terus keluar, aku mulai merasa kasihan, bukan marah. Mereka mungkin merasa sedang berada di puncak kehidupan. Mengusir istri yang mengganggu, mendapatkan rumah megah, dan hidup bahagia bersama keluarga palsu impian mereka. Tapi mereka tidak sadar, fondasi di bawah kaki mereka sudah benar-benar runtuh. Renovasi, ya? Kataku sambil pura-pura menghela napas. Loh, keberatan? Suara Rina terdengar penuh kemenangan. Kalau tidak mau, nanti aku adukan ke papa, loh. Mau dimarahi lagi? Bukan begitu, aku menaikkan sudut bibirku dan sedikit mencerahkan nada suaraku. Silakan saja kalau mau ganti wallpaper ruang keluarga atau kamar anak. Ovennya juga saya sudah tidak pakai lagi, jadi akan saya tinggalkan. Pakai saja sesuka Anda. Jawaban patuhku yang di luar dugaan sepertinya membuat Rina terkejut sejenak, tapi ia segera tertawa mengejek. Loh, ternyata gampang juga, ya. Benar kata papa. Dari awal harusnya kamu langsung menyerah begini saja. Oke, jadi transfer uangnya sebelum liburan selesai, ya. Oh, papa sudah kembali, aku tutup dulu, ya. Yuda, ayo ke papa, tut. Telepon diputus. Aku meletakkan ponsel di meja dan di tengah ruangan yang sunyi, aku tertawa terbahak-bahak. Silakan. Rencanakan renovasi sesuka hati kalian. 2 minggu lagi, saat rumah ini diserah terimakan, barang-barang pribadi Bagas, termasuk oven yang kutinggalkan, semuanya akan dibuang sebagai sampah oleh perusahaan jasa. Dan rumah ini, beberapa hari lagi, akan sepenuhnya dibongkar. Dan pemilik baru akan membangun rumah baru sesuai selera mereka. Suami dan selingkuhannya yang bermimpi merenovasi rumah yang tidak ada, berfoya-foya di taman hiburan dengan uang utang, masa depan bahagia yang mereka bayangkan itu seperti gelembung sabun. Indah. Tapi akan pecah tak bersisa begitu disentuh. Baiklah, aku juga harus melanjutkan persiapan berikutnya. Aku berdiri dan membuka laptop untuk memesan interior untuk tempat tinggalku yang baru. Masalah semakin besar, kesombongan mereka telah melampaui batas. Tapi itu artinya, keputusasaan saat mereka jatuh nanti akan menjadi semakin dalam. Jam hitung mundur yang telah kupasang terus berdetak, pelan tapi pasti, menuju saat kehancuran mereka. Di lantai 30 sebuah apartemen mewah, di balik jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit, terhampar pemandangan malam kota Jakarta yang gemerlap seperti kotak perhiasan. Pekerjaan pindahan telah selesai sore ini. Aku duduk santai di sofa kulit yang baru kubeli, menikmati aroma teh kamomil yang baru diseduh.
Rumah lama memang luas, tapi penuh dengan kursi pijat murahan yang dibeli Bagas dan kaligrafi norak pemberian ibu mertuaku, sehingga sama sekali bukan tempat yang bisa membuatku rileks. Tapi istana baru ini berbeda. Setiap perabot, hingga ke detail terkecil, dipilih sesuai keinginanku. Sebuah ruang sunyi yang elegan. Tiba-tiba, ponsel di atas meja bergetar pendek. Di layar, tertera nama Ibu Tania, tetangga sebelah rumahku dulu. Ibu Tania adalah wanita berusia 60-an yang ramah, dan kami sering mengobrol saat aku sedang merawat pohon zaitun di taman. "Halo, Bu Tania." "Halo, Maya. Maaf ya telepon malam-malam." "Tidak apa-apa, Bu. Ada apa?" Saat aku menjawab, Ibu Tania berbicara dengan suara pelan, seolah khawatir didengar orang lain. "Itu, tadi siang, saya lihat ada truk besar mengangkut barang dari rumahmu. Terus sorenya, ada laki-laki berjas yang memotret rumahmu dan mengukur-ukur tanah. Apa kamu mau pindahan?" Tentu saja, sebagai tetangga lama, ia cepat menyadari keanehan. Mungkin itu adalah petugas ukur dari perusahaan properti atau kontraktor yang akan merenovasi rumah baru yang datang untuk survei. Aku tersenyum tipis dan memberitahunya yang sebenarnya. "Iya, Bu. Sebenarnya rumah itu saya jual. Saya sendiri sudah pindah ke apartemen lain." "Apa? Dijual?" Suara Ibu Tania terdengar kaget. "Padahal rumah semegah itu. Suamimu kan selalu pamer di arisan RT, ini rumah impian yang saya bangun dengan kerja keras. Kenapa tiba-tiba dijual? Apa perusahaannya bangkrut?" Keterkejutan Ibu Tania wajar. Bagas memang selalu pamer pada tetangga betapa hebat dan suksesnya dia sebagai suami. "Tidak, Bu, perusahaannya baik-baik saja. Hanya saja, suami saya sudah punya keluarga baru di luar, dan dia ingin tinggal di rumah itu bersama mereka, jadi dia menyuruh saya pergi. Makanya saya mengalah saja." "Hah? Keluarga baru? Maksudnya selingkuh?" "Betul, Bu. Karena rumah itu atas nama saya dan dibangun dengan uang saya, jadi saya jual saja sekalian. Sekarang sedang proses cerai dan menuntut tunjangan." Dia tidak tahu soal ini. Setelah aku menjelaskan dengan datar, Ibu Tania terdiam sejenak, lalu suaranya berubah penuh amarah. "Kurang ajar. Benar-benar laki-laki tidak tahu diri. Gayanya sombong, ternyata rumahnya dibangun pakai uang istri. Dan dia mau membawa selingkuhannya tinggal di situ. Saya sering lihat dia perintah-perintah kamu di taman dengan angkuh, saya sudah pikir, dasar laki-laki picik. Tidak bisa dipercaya, manusia sampah." Mendengar cercaan langsung dari tetangga, aku tanpa sadar tersenyum. "Maya, keputusanmu sudah tepat. Laki-laki seperti itu buang saja." "Omong-omong, suamimu benar-benar tidak tahu rumahnya sudah dijual?" "Tidak. Sekarang dia mungkin sedang asyik liburan keluarga dengan selingkuhannya. Pasti kaget nanti kalau pulang." "Hahaha, itu baru bagus." Ibu Tania tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu, tenang saja. Nanti kalau suamimu pulang dan panik, ibu panggilkan satpam atau polisi sekalian. Maya, nikmati hidup barumu, ya." "Terima kasih, Bu Tania. Terima kasih atas bantuannya selama ini." Setelah menerima kata-kata hangat itu, aku menutup telepon. Dengan ini, penyebaran kebenaran kepada tetangga telah selesai. Saat Bagas pulang dan membuat keributan di depan penghuni baru, tidak akan ada satupun tetangga yang bersimpati padanya. Sebaliknya, ia akan dicap sebagai pria menyedihkan yang membangun rumah dengan uang istri, lalu diusir karena selingkuh. Tepat setelah itu, nada notifikasi lain berbunyi keras. Di layar, muncul pesan dari Bagas. "Hei, rencana mendadak berubah." Tulisan yang sombong seperti biasa. Aku menatapnya dengan dingin. "Rina suka banget sama resort mewah ini, jadi kami putuskan untuk memperpanjang menginap seminggu lagi. Aku baru saja ajukan pinjaman online baru dari ponselku. Tanpa uangmu pun, aku tetap bisa pamer kekayaan. Aku sudah tunjukkan betapa hebatnya seorang pria." Pesan lain menyusul. "Kamu kan pengangguran, jadi bersihkan rumah dan cabut rumput di taman lebih teliti lagi, ya. Oh, dan Yuda bilang, kalau pulang nanti dia mau kamarnya dihias tema luar angkasa, jadi cepat transfer 100 juta untuk biaya renovasi ke rekening Rina. Pastikan sudah ada sebelum aku pulang tanggal 25. Kalau pas aku pulang kamu masih di rumah, awas saja." Aku membaca pesan itu dan tanpa sadar bergumam, sempurna. Tanggal serah terima rumah adalah tanggal 24. Pasangan pembeli mengatakan ingin segera menempati, jadi setelah serah terima, mereka akan langsung membawa beberapa barang dan mengganti papan nama.
Tanggal 25 yang Bagas sebutkan sebagai tanggal kepulangannya adalah tepat sehari setelah rumah itu sepenuhnya menjadi milik orang lain dan penghuni baru mulai tinggal. Gengsinya sendiri dan keserakahan selingkuhannya menjadi keputusan fatal yang semakin menjerat leher mereka. Dengan memperpanjang masa tinggal dengan uang utang, aku mendapatkan waktu yang lebih dari cukup untuk mengosongkan rumah dan menyelesaikan serah terima. Jika ia pulang sesuai jadwal, ada kemungkinan kami akan berpapasan saat proses serah terima. Tapi, ia telah menghancurkan kemungkinan itu dengan tangannya sendiri. Tidak ada halangan lagi. Aku dengan perlahan mengetik balasan, sebagai istri untuk terakhir kalinya. Baiklah. Tanggal 25, ya. Saat kamu pulang, aku pasti sudah pergi dari rumah. Silakan nikmati liburan keluargamu sepuasnya. Saat menekan tombol kirim, aku merasakan benang tipis terakhir yang menghubungkanku dengan Bagas putus. Roda takdir telah berputar dengan kecepatan yang tidak bisa dihentikan. Hari saat ia pulang dengan penuh kemenangan, yang menantinya di depan pintu bukanlah lantai yang bersih mengkilap atau makan malam hangat, melainkan kenyataan kejam yang akan meruntuhkan seluruh hidupnya. Aku mematikan ponsel dan dengan tenang mengangkat cangkir teh ke arah pemandangan malam. Kehidupan di apartemen baru ternyata sangat tenang dan nyaman. Pagi hari, aku bangun secara alami oleh sinar matahari yang masuk dari jendela besar, lalu menikmati kopi yang baru diseduh di balkon. Tidak ada lagi keharusan untuk terburu-buru menyiapkan sarapan untuk orang lain, tidak perlu lagi memunguti kaos kaki yang berserakan. Aku baru menyadari betapa mewahnya memiliki waktu hanya untuk diriku sendiri. Beberapa hari setelah pindahan, riwayat panggilan tak terjawab dan pesan lain dari Bagas menumpuk di ponselku setiap hari. Tentu saja, aku sengaja mengabaikan semuanya. Saat ku buka layar, pesan-pesan panjang yang menunjukkan kekesalan dan kepanikannya terpampang jelas. Hei, kenapa telepon rumah tidak bisa dihubungi? Katanya nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kamu lupa bayar tagihan telepon, ya? Tunggu. Kenapa listrik dan air juga mati? Tadi aku coba kontrol AC rumah dari aplikasi Smart Home, tapi statusnya offline. Kamu ngapain sih? Aku menggulir layar dengan tatapan dingin. Tentu saja. Beberapa hari sebelum serah terima rumah, semua layanan listrik, gas, air, serta koneksi internet dan telepon rumah sudah kupastikan diputus. Perangkat smart home canggih yang selalu ia banggakan kini hanyalah kotak plastik tak berguna. Pesan berlanjut, "Hei, jangan diam saja. Kenapa uang renovasi 100 juta belum ditransfer ke rekening Rina? Rina mau pesan furnitur impor mahal dari internet tapi kartunya tidak bisa dipakai, dia sampai menangis, tahu. Cepat transfer, pesannya sudah dibaca, kan? Jangan bikin aku malu, dong. Kalau sampai aku pulang uangnya belum ada, aku tidak akan maafkan kamu." Sikap angkuhnya yang awalnya pamer aku punya banyak uang telah lenyap tak bersisa. Uang hasil pinjaman online tentu saja akan habis dalam sekejap untuk menginap di resort mewah, berfoya-foya di taman hiburan, dan memenuhi nafsu belanja Rina yang tak terbatas. Permainan keluarga impian mereka hanya bisa berjalan dengan pelumas bernama uang. Dan sekarang, sumber uang itu, yaitu aku, telah sepenuhnya bungkam, membuat roda gigi mereka macet. Tiba-tiba aku sadar ada pesan suara yang ditinggalkan. Aku menekan tombol putar. Maya. Angkat teleponnya. Dari speaker, terdengar suara teriakan Bagas yang terengah-engah. Dari latar belakang, bukan lagi suara manja, melainkan suara histeris Rina. "Papa, kan sudah aku bilang. Istrimu itu tidak niat bayar. Gimana dong? Aku sudah pamer ke teman-temanku mau renovasi ruang keluarga habis 100 juta. Malu, kan? Diam. Aku lagi telepon, kan? Jangan berisik, Yuda juga sudah tidak sabar mau punya kamar luar angkasa. Aku percaya karena kamu bilang kamu kaya. Ini namanya penipuan, dong. Berisik. Sudah kubilang aku akan minta Maya transfer." Pertengkaran menjijikan di seberang telepon. Aku mati-matian menahan tawa. Bagas yang panik karena topeng papa kayanya mulai terkelupas. Selingkuhannya yang menunjukkan sifat aslinya dan menyalahkan suaminya begitu uangnya habis. Ikatan yang mereka bangun, betapa tipis dan penuh kepalsuan, terekam dengan sempurna dalam rekaman suara beberapa puluh detik ini. Tanpa ragu, aku menyimpan data suara ini dan mengunggahnya ke folder bersama dengan pengacara Budi. Sebagai bukti tambahan penderitaan mental dalam tuntutan tunjangan, ini adalah hadiah yang luar biasa. Siang harinya, pengacara Budi menelepon langsung. "Ibu Maya, saya sudah cek data suara di folder tadi." "Wah, suami Anda benar-benar panik, ya?" Suara Pak Budi terdengar geli.
Iya, sepertinya karena saya diam, mereka jadi kesulitan menjaga gengsi. Utang dari pinjaman online juga mungkin sudah mencapai batasnya. Ini benar-benar kasus senjata makan tuan yang langka. Omong-omong, Ibu Maya, rumah Anda yang lama hari ini sudah berhasil diserah terimakan kepada pembeli. Saya baru saja dapat kabar dari perusahaan properti. Benarkah? Suaraku tanpa sadar menjadi ceria. Betul. Proses balik nama di BPN juga berjalan lancar. Pemilik baru sudah menerima kunci dan mulai membawa masuk beberapa barang. Akhirnya saatnya tiba. Rumah itu bukan lagi milikku, apalagi milik Bagas. Secara hukum, rumah itu telah sepenuhnya menjadi milik orang asing. Dengan ini, semua persiapan telah selesai. Ya, kataku. Pak Budi menjawab dengan suara rendah dan tegas. Iya. Surat tercatat yang akan sampai ke tangan suami Anda, surat perjanjian cerai, surat tuntutan tunjangan perselingkuhan dan pelecehan verbal, serta surat tuntutan ganti rugi untuk ibu mertua, Anda semuanya telah diatur untuk tiba pada sore hari tanggal 25, tepat pada saat dia pulang dan mungkin akan merasa putus asa. Terima kasih, Pak. Waktu yang sempurna. Suami Anda akan pulang dengan tumpukan utang, berdiri di depan rumah orang asing, dan di saat yang sama menerima surat tagihan puluhan, bahkan ratusan juta. Mungkin sedikit kejam, ya. Mengingat apa yang telah dia lakukan pada saya, dan niatnya untuk merebut rumah saya dan tinggal di sana bersama keluarga asing, menurut saya ini adalah balasan yang setimpal. Saya setuju. Mari kita saksikan sampai akhir. Setelah menutup telepon, aku memandang keluar jendela. Langit Jakarta di sore hari perlahan berubah menjadi oranye. Besok adalah tanggal 25. Hari di mana Bagas akan membawa serta selingkuhan dan anaknya untuk kembali dengan penuh kemenangan ke istananya. Di ponselku, pesan dari Bagas masih terus masuk setiap beberapa jam. Hei, aku pulang besok. Sembunyi pun percuma. Buka pintunya. Sambut aku di depan. Kata-kata penuh gertakan, seolah untuk menyemangati dirinya sendiri. Aku menghapus pesan itu dari layar dan bergumam pelan. Iya, hati-hati di jalan, ya. Karena tempatmu untuk pulang sudah tidak ada lagi dimanapun. Keheningan sebelum badai menyelimutiku dengan nyaman. Sore hari tanggal 25, setelah menyelesaikan liburan keluarga yang panjang, sebuah pelarian dari kenyataan mobil yang dikemudikan Bagas memasuki kompleks perumahan yang familiar. Di dalam mobil, udara terasa campur aduk antara kelelahan dan kegembiraan yang aneh. Akhirnya sampai juga. Capek banget nyetir jauh. Tapi liburannya luar biasa, ya, kata Bagas dengan sok kuat sambil tersenyum pada Rina di sebelahnya. Namun, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Wajar saja. Demi gengsi, ia memperpanjang masa tinggal, berfoya-foya di taman hiburan, dan mentraktir Rina makan mewah. Akibatnya, uang tunai yang ia pinjam dari pinjaman online telah ludes. Bahkan untuk membayar tol saat pulang pun ia harus mengumpulkan uang receh. Tapi di dalam kepala Bagas, ada keyakinan tak berdasar bahwa semua akan baik-baik saja begitu ia tiba di rumah. Di rumah, ada istri yang akan menuruti semua perintahnya. Ia yakin, dengan ancaman dan bujuk rayu, ia bisa mendapatkan uang renovasi 100 juta dan uang untuk membayar utangnya. Paling parah, ia bahkan berpikir bisa menjual tas bermerek atau perhiasan maya ke pegadaian. Iya, Papa. Liburan keluarga terbaik. Rina tertawa riang di kursi penumpang, lalu menoleh ke belakang di mana Yuda tertidur pulas. Yuda juga bilang mau terus sama Papa. Akhirnya mulai hari ini, kehidupan kita bertiga sebagai keluarga sungguhan dimulai, ya. Tentu saja. Ini istana yang kubangun. Anggap saja rumah sendiri, jangan sungkan. Aku sudah membuatmu susah selama ini, Rina. Mulai sekarang, aku akan membuatmu hidup seperti ratu di rumah itu. Aku senang sekali. Tapi, kalau istrimu itu masih di sana bagaimana? Tanya Rina dengan pura-pura cemberut. Bagas mendengus. Tenang saja. Kalau dia masih belum berkemas dan berlama-lama, akan kuseret dia keluar. Beraninya dia memblokir kartuku, padahal hidupnya cuma bergantung pada penghasilanku. Dia harus menerima hukumannya. Bagas menginjak gas dan berbelok di persimpangan yang sudah dikenalnya. Di kejauhan, di bawah sinar matahari senja, terlihat sebuah rumah bergaya modern yang pernah kubangun dengan danaku. Nah, sudah kelihatan. Itu rumah baru kita. Saat Bagas menunjuk, Rina berseru kagum. Wow, lebih besar dan megah dari di foto. Papa benar-benar kaya, ya. Yuda, bangun, sayang. Kita sudah sampai di rumah kita. Mobil berhenti di depan rumah. Dengan penuh semangat,
Bagas mematikan mesin dan membuka pintu. Tapi saat ia melangkahkan kaki ke halaman, langkahnya terhenti. Apa ini? Di depan mata Bagas, di area parkir yang luas tempat biasanya mobilnya terparkir, kini ada sebuah mobil minibus keluarga berwarna perak yang tidak dikenalnya. Mobil Bagas adalah sedan hitam, dan aku tidak punya mobil. Tidak mungkin ada minibus di sana. Sialan, Maya. Selama aku pergi, dia seenaknya mengundang tamu, kurang ajar. Dia pikir rumahku ini apa? Wajah Bagas memerah karena marah. Mengira istrinya telah mengundang teman tanpa izin, ia berjalan masuk dengan langkah marah. Namun, semakin ia melangkah, semakin banyak keanehan yang ia rasakan. Loh, tamannya aneh. Pohon zaitun besar dalam pot yang kurawat dengan baik dan pot-pot bunga musiman telah lenyap tak bersisa. Sebagai gantinya, di sudut taman ada sepeda anak-anak yang tidak dikenal dan sekop plastik mainan pasir. Lalu, warna tirai di jendela besar ruang keluarga. Dulu, tirai berwarna krem yang kupilih yang terpasang. Sekarang, tirai itu telah berganti dengan tirai hijau pastel bermotif bunga yang lucu. Papa, apa-apaan ini? Aku tidak pesan tirai norak begitu. Keluh Rina dari belakang. Aku juga tidak tahu. Seenaknya saja dia ganti dekorasi. Pakai uang orang seenaknya. Kemarahan Bagas mencapai puncaknya. Maya, buka pintunya. Teriaknya sambil berjalan kasar menuju teras depan. Saat ia akan menekan bel, gerakannya membeku. Matanya terpaku pada papan nama di samping pintu. Dulu, di sana terpasang papan nama prameswari yang elegan, hasil desain temanku. Tapi sekarang, yang ada di sana sama sekali berbeda. Sebuah papan nama baru yang simpel, terbuat dari kayu. Huruf yang terukir di sana bukanlah prameswari, melainkan Wijaya. Bagas tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengedipkan mata berkali-kali, mendekatkan wajahnya untuk melihat lebih jelas, tapi tidak salah lagi, tertulis Wijaya. Wijaya, suara Bagas keluar dengan bingung. Ia tidak mengerti. Papan nama rumahnya tiba-tiba berubah menjadi Wijaya setelah ia pulang liburan. Tidak mungkin. Apakah ini lelucon? Apa Maya sengaja memasang papan nama palsu untuk mengerjainya? Papa, cepat buka pintunya. Yuda mau ke toilet. Desak Rina dari belakang. Tapi Bagas tidak peduli. Dengan kepala yang bingung, ia menekan tombol bel berkali-kali dengan kasar. Ting-tong. 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 Maya, aku tahu kamu di dalam. Jangan bercanda. Cepat keluar. Teriak Bagas sambil menggedor-gedor pintu. Tiba-tiba, klik. Terdengar suara kunci dibuka, dan pintu berat itu perlahan terbuka dari dalam. Nah, kan. Dasar kamu, keterlaluan. Kata-kata Bagas yang hendak memarahi terputus di tengah jalan. Di balik pintu yang terbuka, yang berdiri di sana bukanlah wajah Maya yang ketakutan, melainkan seorang wanita asing berusia pertengahan 30-an yang mengenakan pakaian rumah dan celemek. Dari belakangnya, seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 5 tahun mengintip sambil bertanya, "Mama, siapa?" Di senja yang sunyi, waktu seolah berhenti. Wanita asing itu menatap Bagas dan Rina di belakangnya dengan tatapan heran, waspada, dan jelas-jelas terganggu. "Maaf, cari siapa, ya?" Menggedor pintu sekasar itu, "Saya panggil satpam, loh." Saat itulah, semua pikiran di kepala Bagas benar-benar lenyap. "Maaf, cari siapa, ya?" Menggedor pintu sekasar itu, "Saya panggil satpam, loh." Suara Aiga dingin di udara senja. Tidak, anu. Mulutnya hanya bisa komat kamit seperti ikan mas, tidak mampu merangkai kata. "Maya. Di mana Maya Prameswari? Kamu temannya, ya?" Akhirnya, dengan susah payah, Bagas berhasil mengeluarkan suara serak. Wanita itu mengerutkan kening dengan jelas dan mencoba menutup pintu sedikit. "Hah, Ibu Maya. Beliau sudah pindah beberapa hari yang lalu." Pindah? Suara Bagas yang melengking menggema di perumahan yang sunyi. "Pindah kemana?" Bukan itu. Kalian ini siapa?" "Ini rumahku." Seenaknya masuk ke rumah orang. Panik, Bagas mencoba menjejalkan kakinya di celah pintu. Saat itu, terdengar langkah kaki dari dalam. "Ada apa sih?" Berisik sekali. Muncul seorang pria bertubuh tegap, berusia akhir 30 tahun. Ia berdiri melindungi wanita bercelemek itu dan menatap Bagas dengan tajam. "Anda siapa? Ada urusan apa dengan istri saya?" "Istri saya." Kata-kata itu semakin membuat Bagas bingung. "Aku Bagas, pemilik rumah ini. Kalian yang siapa? Masuk tanpa izin ke rumah orang, akan kupanggil polisi."
Melihat Bagas yang berteriak-teriak sambil menyemburkan ludah, pria itu Pak Wijaya mengerutkan kening tapi tetap tenang. Bagas. Oh, suaminya pemilik sebelumnya, ya? Pemilik sebelumnya? Maaf, tapi rumah ini sudah kami beli secara resmi dari Ibu Maya Prameswari. Serah terima sudah selesai kemarin, dan proses balik nama di notaris juga sudah beres. Artinya, ini sudah menjadi rumah kami. Kata-kata sudah kami beli menghantam kepala Bagas seperti palu godam. Dijual? Rumah ini? Iya. Kami membelinya apa adanya dengan penawaran yang sangat bagus. Kami juga sudah membayar lunas. Bagas mati-matian menahan lututnya yang lemas. Tidak mungkin. Ini rumahku. Aku yang kerja keras. Bukan, uang mukanya memang Maya, tapi aku kan kepala keluarga. Bohong. Tidak mungkin rumah ini bisa dijual tanpa izinku. Aku ini suaminya. Mana boleh seenaknya begitu. Dari pihak properti, saya dengar 80% kepemilikan rumah ini atas nama istri Anda, dan untuk bagian 20% milik Anda sebagai suami, semua prosedur hukumnya sudah diselesaikan dengan benar. Apa istri Anda tidak memberitahu apa-apa? Tatapan heran Pak Wijaya menusuk dada Bagas. Tidak diberitahu. Tidak tahu apa-apa. Siapa yang bisa membayangkan rumahnya sendiri dijual kepada orang asing saat ia sedang liburan? Saat itu, dari belakang terdengar teriakan melengking. Hei, Bapak, jangan bohong, ya. Itu Rina. Matanya melotot, menunjuk-nunjuk pasangan Wijaya. Rumah ini disiapkan Papa untuk aku dan Yuda. Bukan untuk orang kayak kalian. Papa, cepat usir mereka. Yuda sudah kebelet pipis. Papa, aku mau pipis. Yuda mulai merengek sambil memegangi celananya. Tapi Bagas tidak bisa bergerak. Bagaimana mau mengusir? Secara hukum, rumah ini sudah menjadi milik keluarga Wijaya. Papa, dengar tidak? Gimana sih? Rina mengguncang-guncang lengan Bagas dengan kasar. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kepercayaan pada Papa yang ia cintai, melainkan hanya kekesalan dan kecurigaan bahwa ia telah ditipu. Berisik. Diam dulu. Aku juga belum mengerti situasinya. Bentak Bagas. Rina menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Sikapmu itu apa-apaan? Aku ikut kamu karena kamu bilang kamu kaya dan punya rumah megah. Jangan-jangan kamu tidak punya rumah, ya? Dasar pembohong tukang pamer. Bukan. Aku tidak bohong. Ini benar-benar rumahku. Maya yang seenaknya. Melihat pertengkaran mereka, Pak Wijaya berkata dengan dingin, kalau mau bertengkar, silakan di tempat lain. Kalau masih membuat keributan di halaman rumah saya benar-benar akan panggil polisi. Atas dasar masuk tanpa izin. Tunggu. Barang-barangku bagaimana? Pakaianku, peralatan golfku? Teriak Bagas putus asa. Pak Wijaya menghela napas. Istri Anda bilang semua barang yang tertinggal adalah barang tidak terpakai dan boleh dibuang. Kemarin truk pengangkut sampah sudah membawa semuanya. Semuanya. Dibuang. Jadi, tolong jangan datang ke sini lagi. Blam. Pintu berat itu ditutup dengan keras. Klik, suara kunci dari dalam terdengar di perumahan yang sunyi. Bagas benar-benar terusir. Dari istananya, dari tempatnya seharusnya pulang. Gimana ini? Suara histeris Rina menggelegar di telinganya. Yuda akhirnya tidak tahan lagi dan mengompol di tempat, lalu menangis kencang. Huaa. Ya ampun, parah banget. Yuda, jangan nangis. Sayang. Papa, ngomong sesuatu, dong. Malam ini kita tidur di mana? Suara tuduhan dari selingkuhannya, tangisan anaknya, dan papan nama orang asing di hadapannya. Kepala Bagas menjadi kosong, kakinya terasa goyah. Kenapa jadi begini? Apa salahku? Aku kan cuma pulang liburan. Saat itu, di saku celana Bagas, ponselnya bergetar pendek, namun terasa berat. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya. Di layar, tertera notifikasi pesan masuk. Pengirimnya, Maya. Itu adalah awal dari pukulan telak terakhir yang akan mengakhiri hidup Bagas sepenuhnya. Di depan bekas rumahnya yang kini milik orang lain, Bagas diliputi keputusasaan dan kebingungan. Dengan perasaan putus asa, ia meraih ponselnya yang terus bergetar di saku. Di layar, tertera notifikasi lain dari istrinya, Maya, yang selama ini bahkan tidak membaca pesannya. Dengan harapan semua ini akan terjawab, Bagas memasukkan kode sandi dengan jari gemetar dan membuka pesan itu. Yang terpampang di sana adalah serangkaian kalimat dingin dan formal yang merenggut sisa-sisa harapannya. Liburan keluarganya menyenangkan? Sayang sekali, tempatmu untuk pulang sudah tidak ada lagi.
Di bawah kalimat itu, terlampir 3 file PDF dan sebuah gambar. Pertama, notifikasi penyelesaian jual beli properti. Kedua, surat perjanjian cerai dan tuntutan ganti rugi dari firma hukum Budi, Rekan. Ketiga, pemberitahuan penggantian kunci pintu dan pembuangan barang-barang lama. Apa ini? Ganti rugi? Wajah Bagas menjadi pucat pasi, seolah seluruh darahnya tersedot habis. Pesan itu berlanjut. Sepertinya kamu salah paham besar. Kamu pikir aku ini pengangguran yang hidup dari penghasilanmu, tapi penghasilan tahunan perusahaanku mencapai miliaran, dan penghasilan pribadiku saja lebih dari 3 kali lipat darimu. Kamu tahu, kan? Kalau dana untuk membangun rumah ini dan sebagian besar cicilannya berasal dariku? Hah? Suara bingung keluar dari mulut Bagas. Penghasilan 3 kali lipat? Perusahaan Maya? Istrinya yang ia kira hanya bermain komputer sebagai hobi, ternyata berpenghasilan jauh lebih besar darinya. Identitas dirinya sebagai kepala keluarga yang menafkahi istri yang malang telah runtuh seketika. Aku sengaja membiarkanmu merasa sebagai kepala keluarga untuk menjaga harga dirimu yang kecil itu. Tapi saat kamu menghinaku sebagai pembantu, menyebutku mandul, dan berniat membawa selingkuhanmu ke rumahku, kepedulian itu sudah tidak ada artinya lagi. Jari Bagas yang menggulir layar bergetar hebat. Proses penjualan rumah sudah selesai. Mengenai bagian keuntungan penjualan 20% milikmu, semuanya sudah dipotong untuk membayar tunjangan perselingkuhan dan kompensasi atas pelecehan verbal selama bertahun-tahun. Bahkan masih kurang, jadi sisanya tolong dibayar lunas. Utangmu dari pinjaman online yang kamu buat demi gengsi tentu saja tidak ada hubungannya denganku. Silakan bayar sendiri. Pemotongan dengan ganti rugi. Dan sisa utang yang menumpuk. Perhitungan di kepala Bagas hancur berantakan. Tidak ada uang, tidak ada rumah. Dan ternyata, ia hanyalah seorang numpang hidup yang penghasilannya jauh di bawah istrinya. Kamu lihat apa? Sini aku lihat juga. Rina merebut ponselnya dan mengintip layar dengan kasar. Hah? Apa ini? Cerai? Tuntutan ganti rugi? Penghasilan 3 kali lipat? Apa maksudnya ini? Mata Rina terbelalak kaget. Ia membaca tulisan di layar dengan cepat. Keuntungan penjualan dipotong. Utang pinjaman online. Papa, ini maksudnya apa? Kamu bukannya manajer penjualan kaya raya? Tidak, bukan begitu. Bagas tergagap dan mundur selangkah. Ini jebakan, Rina. Maya yang seenaknya bikin omong kosong ini. Omong kosong gimana? Ini ada surat dari pengacara. Teriak Rina melengking. Kamu bilang ini rumahmu, ternyata dibangun pakai uang istrimu, dan istrimu penghasilannya lebih besar, sedangkan kamu cuma orang miskin yang pamer pakai uang utang. Beda. Bukan, aku bukan. Laki-laki macam apa kamu? Aku sudah mau berhenti kerja demi kamu. Mana bisa kamu bayar ganti rugi segitu besar? Kalau aku ikut dituntut gimana? Suara manja yang memanggilnya papa telah lenyap. Wajah Rina berubah bengis, menatap Bagas dengan penuh amarah dan penghinaan. Kamu menipuku, ya? Dasar penipu. Laki-laki tidak punya uang dan tidak punya rumah seperti kamu, aku tidak mau. Rina menarik lengan Yuda yang menangis di kakinya dengan kasar. Ayo, Yuda, kita pergi. Om ini bukan papamu lagi. Papa. Rumah. Berisik. Cepat jalan. Tunggu, Rina. Yuda. Kita kan keluarga, jangan tinggalkan aku. Bagas mencoba menggapai, tapi Rina menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh, permainan keluarga sudah selesai. Jangan pernah hubungi kami lagi. Rina berbalik dan berjalan cepat ke arah stasiun sambil menggendong Yuda yang menangis. Rina. Rina A. Teriakan menyedihkan Bagas menggema, tapi Rina tidak pernah menoleh. Beberapa menit yang lalu, wanita dan anak yang ia yakini sebagai keluarga sungguhannya, telah meninggalkannya begitu tahu ia tidak punya uang. Bagas kini benar-benar sendirian, lututnya lemas, dan ia jatuh terduduk di aspal. Ponselnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke tanah. Di layarnya, pesan terakhir dari Maya masih menyala. Aku bukan pasangan untuk diajak berkeluarga, kan? Semoga sehat selalu. Argh. Erangan tak berbentuk kata keluar dari mulut Bagas. Di hadapannya, rumah bertuliskan Wijaya dari mana terdengar suara tawa bahagia. Di sakunya, beberapa kartu kredit yang limitnya sudah habis dan kartu pinjaman online. Dan bayangan mata dingin selingkuhannya yang merendahkannya. Ia baru sadar apa yang telah ia lakukan pada istrinya. Betapa bodoh dan konyolnya ia selama ini. Baru setelah kehilangan segalanya, ia dihadapkan pada kenyataan pahit ini.
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu akan jadi begini. Di depan rumah orang asing, tangisan menyedihkan seorang pria paruh baya larut dalam kegelapan senja. Saat senja menyelimuti perumahan, Bagas masih tersungkur di depan rumah orang lain yang bertuliskan Wijaya. Dinginnya aspal yang menusuk lututnya bahkan tidak ia rasakan. Yang ada di benaknya hanyalah satu kenyataan kejam. Aku telah kehilangan segalanya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Dengan tangan gemetar, ia memungut ponselnya. Ia membaca ulang pesan dari Maya berkali-kali, tapi yang ada di sana hanyalah kenyataan yang dingin. Rumahnya dijual, barang-barangnya dibuang, dan ia telah dihapus sepenuhnya dari tanah itu melalui prosedur hukum. Istrinya yang pernah ia anggap sebagai manajer, ternyata adalah pilar raksasa yang menopangnya. Dan saat ia menghancurkan pilar itu dengan keegoisannya, atap kehidupannya runtuh berantakan. Aku harus telepon Maya. Kalau aku minta maaf, pasti. Bagas dengan panik menekan nomor Maya. Tapi yang terdengar hanyalah suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Panggilannya diblokir. Atau mungkin nomornya sudah diganti. Saat Bagas dihadapkan pada kenyataan ini, Maya sudah berada di tempat yang tidak bisa ia jangkau lagi. Saat itu, cahaya merah berkedip dari rumah di depannya, seperti sirene mobil polisi, menyorot Bagas. Ia mengangkat wajah. Pak Wijaya berdiri di sana, mengarahkan kamera ponselnya. Masih di sini? Saya sudah lapor satpam. Ada orang mencurigakan menangis-nangis di depan rumah. Mengganggu dan tidak aman. Tunggu. Ini rumahku. Bukan. Ini rumah kami. Tolong segera pergi. Kalau tidak, saya akan minta satpam menindak Anda. Kata-kata dingin Pak Wijaya. Dari rumah tetangganya, Ibu Tania, ia merasakan tatapan mengejek dari celah tirai. Pria yang selalu pamer rumah di arisan RT, kini menangis di depan rumahnya dan dilaporkan ke keamanan. Pemandangan menyedihkan ini pasti akan cepat menjadi gosip di lingkungan sekitar. Sialan. Mereka semua. Bagas berdiri terhuyung-huyung dan masuk ke sedan hitamnya. Tapi setelah menyalakan mesin, ia tidak tahu harus kemana. Ke tempat Rina. Tidak. Mengingat ekspresi dingin Rina tadi, Bagas meremas setir. Begitu tahu ia tidak punya uang, Rina berhenti memanggilnya papa dan menyebutnya pembohong miskin. Ikatan yang ia kira adalah keluarga sungguhan ternyata hanyalah hubungan transaksional. Sambil menyetir, Bagas memeriksa saldo rekeningnya di ponsel. Angkanya bahkan tidak sampai ratusan ribu rupiah. Besok, telepon dari penagih utang pinjaman online akan mulai berdering. Dan jumlah ganti rugi yang tertera di PDF dari pengacara adalah angka yang, bagi seorang karyawan sepertinya, hanya akan sanggup ia bayar bunganya seumur hidup. Apa yang harus kulakukan? Saat berhenti di lampu merah, ia melihat pantulan dirinya di jendela gedung di sebelahnya. Dulu, ia adalah pria sukses yang merasa hidupnya sempurna. Tapi sekarang, yang terpantul di sana hanyalah seorang pria paruh baya yang menyedihkan, dengan wajah kuyu dan celana yang basah oleh ompol anak selingkuhannya. Balas dendam. Ya, aku akan balas dendam. Aku akan tuntut perusahaan Maya. Dia menyembunyikan harta Gonogini, setengahnya adalah hakku. Bagas bergumam seperti orang gila, dan menelepon satu-satunya harapannya. Ibunya. Setelah beberapa kali nada sambung, ibunya menjawab. Halo, Bagas. Kamu di mana? Ada apa ini? Tadi ibu dapat amplop tebal dari pengacara. Tuntutan ganti rugi, memangnya ibu salah apa sama Maya? Bu. Rumahnya dijual. Maya menjualnya tanpa memberitahuku. Ibu tahu. Tadi ibu coba telepon Maya, tapi tidak bisa. Dasar mandul, berani-beraninya menuntut ibu juga. Bagas, kamu harus urus ini. Kamu kan kepala keluarga di rumah itu, mana mungkin aku kepala keluarga? Rumah itu atas nama dia. Ibu juga yang menyuruhku membawa Rina ke sana. Apa? Kamu berani menyalahkan ibumu? Bukannya kamu yang bilang mau mengusir menantu seperti itu? Pertengkaran saling menyalahkan antara ibu dan anak melalui telepon. Bagas sadar, orang yang selama ini memujinya sebagai pria sempurna hanyalah selingkuhan yang ingin memeras uangnya, dan seorang ibu yang hanya bisa menemukan harga diri dengan menyiksa menantunya. Dan bahkan ibunya yang baik hati itu, begitu masalah uang muncul, langsung menjadikan putranya tameng untuk melindungi diri sendiri. Arge! Bagas berteriak, mematikan telepon, dan melempar ponselnya ke kursi penumpang. Tidak ada balas dendam. Yang ada hanyalah neraka bernama utang, kesepian, dan pertarungan hukum yang menantinya. Di jalan raya yang gelap, sebuah sedan hitam melaju tanpa tujuan. Dari mata Bagas yang memegang setir,
Air mata penyesalan dan keputusasaan mengalir tanpa henti. Tempat pulang hangat yang pernah diciptakan oleh wanita yang ia anggap manajer. Pria yang menghancurkannya dengan tangannya sendiri tidak akan pernah melihat cahaya fajar lagi. Di apartemen baruku yang terletak di lantai atas sebuah gedung pencakar langit, pemandangan malam kota Jakarta terhampar mewah seperti taburan permata. Aku duduk santai di sofa, menikmati segelas sampahnya dingin. Ruangan dipenuhi aroma lilin aromaterapi dan alunan musik jazz yang tenang. Rasa sesak, bau kaos kaki kotor suami, dan sindiran ibu mertua yang memenuhi rumah lama kini telah lenyap. Ponsel kerjaku di atas meja menyala. Sebuah email dari pengacara Budi. Ibu Maya, semua dokumen hukum telah berhasil dikirimkan ke kantor suami Anda, rumah orang tuanya, dan wanita selingkuhannya. Suami Anda sekarang juga sudah bisa melihat semua detailnya dari ponselnya. Aku meletakkan gelas dan mengambil ponsel pribadiku. Saat kunyalakan, benar saja, notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan dari Bagas membanjiri layar. Pesan terakhir baru masuk beberapa menit yang lalu. Maya, tolong angkat teleponnya. Aku salah, semuanya salahku. Aku sudah putus dengan Rina. Wanita itu tidak penting dari awal. Aku cuma punya kamu. Uang hasil penjualan rumah. Setengahnya. Tidak, 30% saja. Tolong kembalikan. Kalau begini, besok aku tidak punya tempat tinggal, bahkan tidak punya baju untuk ke kantor. Membaca pesan itu, sudut bibirku terangkat. Sekarang baru bilang. Aku tersenyum dingin dan mengetik balasan yang pasti akan membuatnya semakin putus asa. Ini akan menjadi surat terakhirku untuknya. Bagas, kamu putus dengan Rina, ya? Tapi bukan kamu yang meninggalkannya. Kamu yang ditinggalkan karena ketahuan sebagai pembohong tidak punya uang. Ikatan keluarga sungguhan yang kamu yakini ternyata hanya sebatas itu. Dan soal uang, jangan salah paham. Rumah itu dari awal adalah istanaku. Kamu bisa tinggal di sana hanya karena belas kasihanku, sebagai seorang benalu yang numpang gratis. Tapi kamu malah berniat mengusir pemiliknya. Benar-benar seperti parasit. Aku terus mengetik. Aku juga sudah melaporkan semua ini ke perusahaanmu. Mengajukan cuti palsu untuk liburan selingkuh, mencoba menguasai aset istri secara ilegal, dan fakta pelecehan verbal yang menyebabkan penderitaan mental. Aku tidak sabar melihat bagaimana perusahaan akan menanganinya. Istana hayalan bernama Harga Diri Pria-mu itu sudah runtuh tak bersisa. Coba pikirkan baik-baik apa yang telah kamu hilangkan di dalam mobil dingin itu. Oh, dan jangan menangis di depan rumahku yang dulu, ya. Mengganggu tetangga. Aku menekan tombol kirim. Inilah garis batas terakhir antara aku dan dia setelah 15 tahun. Saat itu, Bagas meringkuk di kursi pengemudi sedannya yang mulai bau di parkiran sebuah minimarket. Saat membaca balasan dari Maya, jeritan pendek keluar dari tenggorokannya. Bohong. Maya tidak mungkin berkata seperti ini. Ia tidak percaya. Istrinya yang dulu selalu menyambutnya dengan senyuman dan sup hangat, yang selalu diam menjaga rumah apapun yang ia lakukan di luar. Bagaimana bisa ia memasang jebakan sekejam ini untuk menghancurkannya? Aku, parasit. Kata-kata Maya mengiris hatinya. Selama ini ia percaya bahwa ialah yang membangun rumah, menafkahi istri, dan penguasa mutlak keluarga. Tapi ternyata, ia hanyalah rumput liar yang mengapung di atas lautan kekayaan dan belas kasihan istrinya. Ponselnya berdering lagi. Dari atasannya di kantor. Bagas. Apa-apaan ini? Ada dokumen gila dari pengacara istrimu. Selingkuh, pelecehan verbal, cuti palsu. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Tidak, Pak Kepala, ini salah paham. Salah paham apanya? Bukti foto dan rekamannya lengkap. Besok kamu akan diinterogasi oleh bagian SDM. Sampai saat itu, kamu dirumahkan. Oh, kamu tidak punya rumah, ya? Pokoknya besok pagi datang ke kantor pusat. Selesai. Klik. Telepon ditutup. Dirumahkan. Tapi ia tidak punya rumah. Limit pinjaman online sudah habis, uang receh di kantongnya bahkan tidak cukup untuk menginap di hotel melati. Yang ada di hadapannya hanyalah tempat sampah yang penuh bungkus mie instan dan kursi anak bau pesing peninggalan anak selingkuhannya. RRGGHH. Bagas memukul-mukul setir seperti orang gila. Kenapa? Apa salahku? Aku cuma main-main dengan perempuan lain. Semua laki-laki juga begitu. Kenapa sampai harus menjual rumah dan membuatku dipecat? Wanita itu iblis. Maya itu iblis. Di tengah kegelapan, ia mencoba menyalahkan Maya atas semua kemalangannya. Tapi tidak ada lagi yang mendengarnya. Rina sudah memblokir nomornya dan mungkin sedang mencari papa baru. Ibunya,
Setelah melihat surat tuntutan ganti rugi, pasti akan mulai berkata, anak seperti Bagas itu dari awal memang tidak berguna, demi melindungi dirinya sendiri. Bagas melihat pantulan wajahnya di jendela mobil. Kumis dan jenggot mulai tumbuh, mata memerah. Citra manajer penjualan yang sukses telah lenyap. Yang ada hanyalah seorang pria paruh baya gelandangan. Ia sadar. Maya tidak hanya menjual rumah. Ia telah menjual seluruh citra diri palsu yang Bagas bangun selama 15 tahun ke pasar. Dan nilainya 0. Lega sekali rasanya. Pada saat yang sama, aku menghela napas puas sambil memandang pemandangan malam. Beban 15 tahun telah benar-benar lenyap. Mulai sekarang, tanpa perlu memikirkan perasaan orang lain, tanpa perlu menanggung kesalahan orang lain, aku akan hidup sebagai diriku sendiri di ketinggian ini. Katanya, dalam keluarga yang hancur, yang tersisa hanyalah tempat untuk pulang, tapi aku telah melenyapkan bahkan tempat itu. Kini, di hadapanku, terbentang masa depan yang putih dan bebas. Inilah puncak tertinggi saat aku, sang manajer, berhasil merebut kembali hidupku sendiri. Pagi baru telah tiba. Cahaya yang masuk dari jendela apartemen terasa jauh lebih tinggi dan jernih daripada di rumah lama, seolah memberkati kehidupan baruku. Di dapur, aku menggiling biji kopi dengan teliti. Waktu yang tenang ini adalah hadiah terbesar bagiku sekarang. Beberapa bulan kemudian, perceraianku dengan Bagas resmi diselesaikan. Awalnya, melalui pengacaranya, ia mati-matian menuntut pembagian harta gonogini dan mencoba merebut setengah dari asetku. Tapi di hadapan bukti perselingkuhan yang melimpah dan fakta tak terbantahkan mengenai siapa yang membiayai rumah dan cicilannya, tuntutannya dimentahkan. Akhirnya, bagian 20% keuntungan penjualan rumah miliknya habis untuk membayar ganti rugi, dan sisanya harus ia cicil selama beberapa tahun ke depan. Bagas dipecat dari pekerjaannya. Selain karena cuti palsu, perlakuannya padaku sebagai istri juga tersebar di kantor, membuatnya tidak punya tempat lagi. Setelah kehilangan jabatan yang ia banggakan, yang menantinya adalah sulitnya mencari pekerjaan baru dan hari-hari dikejar utang pinjaman online. Kabarnya, ia sekarang tinggal di sebuah kos-kosan sempit dan bekerja sebagai buruh di pusat distribusi untuk menyambung hidup. Sementara itu, ibu mertuaku yang menyebutku mandul, terpaksa menjual rumahnya untuk membayar ganti rugi padaku dan kini tinggal di panti jompo. Balasan atas perbuatannya memanjakan anak dan memperlakukan menantu seperti barang datang dalam bentuk kesepian yang berat. Beberapa waktu lalu, sekalian ada urusan pekerjaan, aku mampir ke lokasi rumah kami dulu. Rumah modern yang pernah kupilih sudah tidak ada. Pemilik baru, keluarga Wijaya, telah membongkarnya dan membangun rumah baru bergaya Skandinavia yang hangat. Di sudut taman, bunga matahari kecil, mungkin milik putri mereka, tumbuh dengan ceria. Tempat yang pernah kujaga sendirian itu kini dipenuhi kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Melihat itu, anehnya aku merasa lega. Selamat tinggal, masa laluku. Aku berbalik dan berjalan pergi. Menjual rumah itu bukan sekadar balas dendam. Aku telah lulus dari peranku sebagai manajer untuk orang lain, dan memutuskan untuk hidup sebagai pemeran utama dalam hidupku sendiri. Di sebuah bangku taman, aku membaca kembali sepucuk surat yang datang setelah proses perceraian selesai. Surat terakhir dari Bagas. Maya, sekarang aku makan sendirian di kos-kosan sempit. Saat memanaskan nasi kotak dari minimarket di kamar yang sepi, aku baru sadar betapa mewahnya aroma sup buatanmu setiap hari dan rasa kemeja yang kau setrika. Dulu, aku pikir dengan membawa Rina dan anaknya ke rumah itu, aku akan menjadi keluarga yang lebih bahagia, tapi aku salah. Rumah itu terasa hangat karena kamu ada di sana, karena kamu yang merawatnya. Aku bukan punya istana, aku hanya numpang dalam kehangatan yang kau ciptakan. Aku baru sadar setelah kehilangan rumah dan ditinggal Rina. Tempat yang sebenarnya ingin kupulangi bukanlah rumah itu, tapi tempat di mana kau tersenyum. Tapi sudah terlambat, ya. Aku yang menyakitimu, mengkhianatimu, dan menghancurkan segalanya. Aku tidak akan minta dimaafkan. Tapi izinkan aku mengatakan ini. Terima kasih telah mendukungku selama 15 tahun. Selesai membaca, aku perlahan menutup mata. Penyesalannya mungkin tulus. Tapi kata-kata itu tidak akan pernah menyentuh hatiku lagi. Kepercayaan yang telah hancur tidak akan pernah kembali, seindah apapun kata-kata yang dirangkai. Aku merobek surat itu kecil-kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Angin berembus, membelai pipiku dengan lembut. Aku mengeluarkan ponsel dan membalas email dari rekan kerja mengenai proyek baru. Perusahaan desainku berkembang pesat, dan aku baru saja memutuskan untuk merekrut 2 desainer muda. Bukan lagi mengorbankan diri untuk orang lain, melainkan membina bakat orang lain dan menciptakan sesuatu yang baru bersama.
Hari-hari seperti itulah yang membuatku bersinar. Saat kembali ke apartemen, petugas konsierge menyambutku dengan senyum. Selamat datang kembali, Ibu Maya. Saya pulang. Melewati pintu otomatis, aku naik lift menuju kamarku. Saat membuka pintu, aroma favoritku dan keheningan yang elegan menyambutku. Aku menatap sebuah lukisan di dinding sebuah karya yang kubeli untuk merayakan awal hidup baruku, lukisan laut saat fajar. Dari kegelapan, cahaya perlahan muncul, menyinari segalanya. Di luar jendela, ribuan lampu kota menyala. Di bawah setiap cahaya itu, ada berbagai bentuk keluarga. Mungkin ada orang seperti aku yang dulu, yang bertahan dalam kesepian sambil mati-matian menjaga rumah. Tapi aku ingin mengatakan, jika tempat itu hanya menyakitimu, tidak apa-apa untuk melepaskannya dengan berani. Tempat pulang yang sesungguhnya bukanlah sebuah bangunan. Ia ada di dalam hati, di mana kita bisa menghargai dan menyayangi diri sendiri. Aku menuang segelas air dingin dan beristirahat. Besok, lusa, dan seterusnya, hidupku akan terus berjalan. Tidak ada lagi keraguan. Aku, sebagai diriku sendiri, bisa terbang setinggi mungkin di bawah langit yang bebas ini. Dalam keluarga yang hancur, yang tersisa hanyalah tempat untuk pulang. Dan di balik pria yang kehilangan bahkan tempat itu, kini aku telah menemukan tempat tinggalku yang sesungguhnya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Terkadang, saat kita terlalu lama bersama seseorang, kebaikan dan rasa terima kasih bisa menjadi hal yang biasa. Namun, mungkin hati manusia perlahan-lahan terluka dalam kebiasaan itu. Cerita kali ini, lebih dari sekadar balas dendam yang mencolok, terasa mengandung sebuah tekad yang sunyi. Aku tidak perlu lagi menahannya. Menghargai diri sendiri, tidak berpaling dari hati yang terluka, itu bukanlah kelemahan, melainkan keberanian penting untuk melindungi hidup kita. Apa yang Anda rasakan setelah membaca akhir cerita ini? Jika Anda berada di posisi yang sama, pilihan apa yang akan Anda ambil? Silakan bagikan perasaan dan pendapat Anda di kolom komentar. Sesak di dada, membuatku berpikir, atau teringat masa lalu, bahkan satu kalimat singkat pun pasti bisa menemani hati seseorang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.